Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2381 keberangkatan. Beberapa hari lagi berlalu, dan sudah waktunya kelompok Minos meninggalkan dunia spiritual. Pagi itu, Vico, Charlie, Minos, Ruth, Abby, Gloria, Kendrick, Lily, Holly dan keempat penguasa berkumpul di kota kering, berhadapan dengan para pemimpin negara dan sekutu mereka, serta yang lainnya. Keluarga Stuart yang akan tetap tinggal. Perpisahannya tidak lama, dan tidak banyak air mata. Semua orang di sana telah mempersiapkan momen ini selama berminggu-minggu. Hari ini mereka hanya berdiri di depan satu sama lain untuk terakhir kalinya dalam waktu yang lama, masing-masing pihak saling mendoakan keberuntungan. Rowan dan Sarah tetap tinggal bersama kakek nenek mereka dan banyak penasihat, serta 20 robot tahap 10, sementara Minos dan yang terkuat di dunia pergi melalui lubang cacing menuju Laut Utara. Sekarang semuanya berbeda dari saat terakhir mereka pergi, jadi ini adalah momen yang jauh lebih membahagiakan daripada momen menyedihkan. Awal dari perjalanan baru bagi mereka yang ditinggalkan dan mereka yang pergi. Tidak lama setelah meninggalkan kota kering, rombongan Minos mencapai Laut Utara, sementara Kendrick dan saudara perempuannya tersenyum penuh harap. Saat mereka mendekati area di mana kerajaan kuasi spasial yang melindungi pintu keluar dari dunia spiritual menuju Tanah Adaman berdiri. Mereka bertemu dengan sekelompok tentara yang ditempatkan di area tersebut. Di bagian Laut Utara itu, 4 kapal dan 2 pesawat ruang angkasa ditempatkan di dekatnya, menjaga kendali atas tempat penting bagi planet ini. Hanya para demigod yang ada di sana, masing-masing adalah bawahan Minos, anggota skuadron terbaru yang bertanggung jawab menangani kendali orang yang masuk dan keluar planet ini. Yang mulia, para pria di sekitar memberi isyarat memberi salam secara bersamaan, sambil dengan hormat memandang Minos dan istrinya, masing-masing pria ini penuh rasa hormat terhadap Minos di dalam hati mereka. Mereka juga sangat menghormati Abby, Gloria, Ruth, para dewa dan penguasa di kelompok Minos. Tapi tidak ada yang bisa menandingi sosok kaisar berambut coklat, yang mengenakan baju besi luar angkasa berwarna emas gelap. Semoga berhasil dengan tugasmu. Aku berharap suatu hari nanti kamu akan memimpin pos seperti ini di seluruh galaksi. Minos berkata sebelum melewati pintu masuk kerajaan kuasi spasialnya. Aku akan melanjutkan perjalananku, tapi aku akan meninggalkan beberapa kontak untuk membantumu sebelum aku meninggalkan galaksi. Terima kasih atas usaha Anda. Yang mulia, kelompok tersebut segera berada di dalam kerajaan kuasi spasial, di mana pesawat ruang angkasa modern milik kelompok tersebut sedang menunggu mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dalam waktu kurang dari 5 menit setelah tiba, robot level 103 akan mengambil alih komando pesawat ruang angkasa kelompok tersebut. Berangkat dari dunia tanpa penundaan saat melintasi distorsi spasial di area khusus tersebut. Saat mereka memasuki lubang cacing universal antara dunia spiritual dan Tanah Adaman. Orang-orang yang melakukan perjalanan untuk pertama kalinya mau tidak mau mulai mengobrol tentang perjalanan selanjutnya dengan keluarga dan teman-teman mereka. Kendrick dan saudara perempuannya pergi ke sisi Ruth untuk berbicara dengannya tentang perjalanan selanjutnya, sementara Charlie berdiri di samping Vico dan penguasa level 102 dan 103. Dia bertanya pada salah satu dari mereka. Berapa lama kita akan melakukan perjalanan sebelum mencapai Zocaro? Siapa yang bisa memastikannya? Jika kita terburu-buru ke sana, mungkin akan memakan waktu 5 atau 6 tahun. Tapi kita akan berhenti di tengah jalan agar yang mulia bisa maju satu tahap. Itu bisa membuat perjalanan kita bertahan lebih lama dari itu, kata penguasa level 103. Kenapa? Untuk orang seperti Minos, kemajuanmu selanjutnya seharusnya mudah, bukan? Tanya Vico. Meskipun mereka telah mempelajari banyak hal dalam 2 tahun terakhir akses ke Minos, ada juga hal-hal yang tidak mereka ketahui. Itu aku tidak tahu, tapi dia sendiri mengatakan kemajuannya akan memakan waktu lebih lama dari yang kita perkirakan, kata Sovereign level 103, memandang Minos, yang berdiri di samping Abby dan Gloria. Membicarakan hal lain, dia pasti mendapatkan sesuatu dari Zocaro. Vico berpikir, merasakan kemajuan Minos selanjutnya akan membuat pemuda ini semakin mengerikan. Pokoknya, bersiaplah untuk perjalanan setidaknya 1 dekade. Kami masih akan singgah di galaksi asal The Adaman Land untuk memastikan keamanan rencana ekspansi kekaisaran. Jadi ini akan menjadi perjalanan yang panjang, kata salah satu dari 2 penguasa level 102. Untungnya, kami akan segera dapat kembali berkultivasi untuk menjadi lebih kuat, kata individu level 102 lainnya, bersemangat untuk menjadi lebih kuat lagi. Omong-omong tentang menjadi lebih kuat, apakah Anda meninggalkan warisan apapun di dunia spiritual untuk memberikan kesempatan bagi talenta muda masa depan untuk tumbuh? Charlie ingat subjek ini. Banyak dari mereka, termasuk Minos, tumbuh besar karena peluang dan warisan yang mereka terima sepanjang perjalanan, peluang nasib terkait dengan ahli kuno dari dunia spiritual.
Para kultivator yang ahli seringkali hidup begitu lama, mengumpulkan begitu banyak kekayaan, dan pada akhirnya mati karena tidak dapat memperkuat diri lebih jauh lagi. Kebanyakan dari mereka, pada akhirnya, meninggalkan tempat-tempat khusus, pusaka untuk menjaga sebagian dari diri mereka tetap hidup setelah kematian mereka. Namun juga mewariskan barang-barang dan sumber daya yang dulunya penting bagi mereka. Sumber daya tertentu, seperti pil, tidak rusak seiring berjalannya waktu. Beberapa kehilangan sedikit propertinya jika dibiarkan selama puluhan ribu tahun dalam kondisi ekstrim, namun bahkan ada sumber daya yang menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Bahkan hal-hal yang levelnya rendah bagi orang sekuat mereka bisa menjadi harta berharga bagi orang lain. Charlie telah meninggalkan warisannya di sektenya, namun sayangnya, dia belum berhasil menciptakan kerajaan tata ruang yang cukup stabil untuk memberi manfaat bagi rakyatnya dalam jangka panjang. Kata Vico, saya menyerahkan sesuatu kepada pemerintah negara bagian saya, tetapi saya tidak menciptakan kerajaan tata ruang. Sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan yang sama seperti Minos untuk menciptakan wilayah luar angkasa yang stabil secepat yang dia bisa. Ketiga penguasa mendengar ini dan tersenyum. Mereka telah menciptakan warisan yang cukup kompleks dan meninggalkan kerajaan tata ruang mereka sendiri untuk membantu keluarga mereka dan juga untuk membantu ahli waris mereka di masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2382 Warisan Tertinggal. Ketiga penguasa itu berkali-kali lebih kuat dari Vico dan Charlie. Meskipun keduanya berada di level 100, basis kultivasi mereka sangat lemah, sehingga mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai kultivator perjalanan ilahi. Hanya ketika kekuatan mereka berkembang, fondasi mereka meningkat, barulah mereka dapat dianggap sebagai penguasa, atau kultivator perjalanan ilahi. Mereka mengalami kesulitan yang tidak dialami oleh penguasa dalam kelompok. Seperti yang ditunjukkan oleh percakapan mereka. Meskipun Vico dan Charlie membutuhkan setidaknya 1 abad untuk menciptakan kerajaan tata ruang yang baik dan stabil, cukup besar untuk menjadi markas. Ketiga penguasa telah membuat tempat sebesar kerajaan tata ruang naga kuno hanya dalam beberapa minggu yang sulit bekerja. Faktanya, yang terkuat di antara mereka, penguasa level 103, telah menciptakan 2 kerajaan tata ruang selama 12 bulan di dunia spiritual. Dia membuat 1 untuk keluarga lamanya dan 1 lagi sebagai warisan, di mana pewaris masa depan dan orang-orang jenius di dunia dapat bersaing untuk mendapatkan peluang pertumbuhan. Mereka bukan satu-satunya. Mendengar percakapan mereka, Ruth dan Minos bergabung untuk membicarakan apa yang telah mereka lakukan selain memerintah dan membantu membangun kembali kekaisaran. Saya juga membuat kerajaan tata ruang. Saya menciptakan ruang independen di bekas kerajaan Flaming untuk menghormati Isabella. Kerajaan itu akan dibuka setiap 100 tahun dengan peluang untuk mengolah dan mendapatkan artefak yang kuat. Ini memiliki 3 tingkat. Yang untuk para penggarap di bawah level 70, yang terlemah, yang untuk para penggarap antara level 70 dan 90, dan yang terkuat di antara mereka, untuk para demigod. Siapapun yang ingin mengambil kesempatan di sana bisa bergabung dengan warisanku, dia menunjukkan. Setelah dengan penuh kasih membuat tempat di mana dia meninggalkan hampir seluruh kekayaannya yang terkait dengan perjalanan fana, kata Minos. Saya tidak membuat kerajaan tata ruang. Hanya para penggarap dari level 100 ke atas yang dapat menciptakan area seperti itu. Namun saya telah membangun selusin kerajaan tata ruang, sebagian besar untuk tanah milik saya, namun 2 di antaranya memiliki warisan. Salah satunya mereka berada di sarkofagus kuno Serapim dan yang lainnya berada di area antara Albano dan Brown. Daerah ini adalah tempat kutukan kuno yang bersentuhan dengan Minos beberapa kali dalam perjalanannya di dunia spiritual berada. Antara Albano dan Brown, di area kutukan, Vico mengetahui benua tengah serta Minos dan mengidentifikasi wilayah tersebut. Aku punya kesepakatan lama dengan kutukan itu dan akhirnya menciptakan sebuah kerajaan agar mereka bisa memerintah. Tapi kerajaan itu harus mengikuti aturanku dan menguntungkan mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, kata Minos sambil tersenyum. Dia memiliki kesepakatan dengan makhluk itu mengenai hari di mana dia menjadi seorang kultivator level 100 dan mencoba membawa makhluk itu bersamanya keluar dari dunia spiritual. Sayangnya atas kutukan tersebut, Minos belum mencapai level tersebut, sehingga mereka belum dapat menyelesaikan perjanjian tersebut. Minos memperbarui persetujuannya dengan makhluk itu sebelum meninggalkan dunia. Dia menjamin dia akan membantu makhluk itu mendapatkan tempat tinggal yang lebih besar, kerajaan kuasi spasial, dan di masa depan. Seseorang akan mencoba membantunya bermigrasi keluar dari dunia spiritual. Minos hampir 100% yakin dia bisa memberi segel pada Vico dan Charlie sebelum mereka kembali ke dunia spiritual di masa depan. Dengan melakukan itu, mereka bisa menyelesaikan kesepakatannya dengan kutukan itu untuk selamanya. Kedengarannya berbahaya, Charlie mengamati sambil memikirkan apa yang dia dengar tentang daerah itu. Ya, tapi hadiahnya bagi siapapun yang selamat dari warisan yang aku dan kutukan itu tinggalkan di sana akan sangat luar biasa.
Minos setuju dengannya. Apakah dunia spiritual akan baik-baik saja setelah kepergian kita? Gloria bertanya, saat Kendrick, Lily, Holly, dan Abby mendekati kelompok itu sambil mengobrol. Bukan hal yang aneh bagi kekuatan yang memenangkan perang dan kehilangan beberapa pakar terkemuka mereka menghadapi masalah tidak lama setelah perdamaian dan pemulihan dimulai. Kendrick mengatakan apa yang dia pelajari dari buku sejarah tentang benua tempat dia tinggal. Mungkin saja akan ada ketidakstabilan dalam beberapa dekade. Minos menjawab keraguan pihak-pihak yang lebih lemah di sana, cukup yakin dengan perkataannya. Dalam jangka pendek, tidak boleh terjadi apa-apa. Ada terlalu banyak peluang yang tersedia saat ini di dunia spiritual dan tanah adaman. Seseorang harus menjadi bodoh untuk menimbulkan masalah saat ini. Namun dalam beberapa dekade, ketika dunia telah pulih sepenuhnya, kekuatan-kekuatan yang masih bertahan telah sepenuhnya mendominasi wilayah mereka dan menetapkan norma baru, maka keadaan akan berubah. Tapi saat itu, saudara-saudaramu akan menjadi demigod, dan akan ada dewa baru di dunia. Kemudian mereka akan punya cara untuk memecahkan masalah internal. Bagaimana dengan bahaya dari luar? Lily bertanya sambil memikirkan alien yang telah membunuh ibunya. Itu adalah masalah terbesar yang bisa mereka hadapi dalam jangka pendek dan menengah. Sovereign level 103 merefleksikan topik tersebut. Tetapi masalahnya harus dibatasi pada galaksi The Adaman Land dalam jangka pendek, di mana level maksimumnya adalah level 102. Tapi jangan terlalu khawatir tentang itu. Kebanyakan demigod level 102 tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu mereka di dunia spiritual atau tanah adaman. Kecil kemungkinannya musuh yang lebih kuat akan mencoba menghubungi mereka. Kemungkinan besar peradaban setingkat Irpol akan tertarik pada dunia kita jika mereka menemukannya. Tapi bahayanya kurang lebih sama dengan yang dihadapi teman-teman kita di dunia spiritual. Itu mungkin terdengar mengkhawatirkan, tapi kemungkinan terjadinya sesuatu sebelum dewa baru muncul di dunia kita sangatlah kecil, kata Minos untuk meyakinkan keluarganya. Tetapi bahaya adalah bagian dari kehidupan seorang kultivator. Ada baiknya Anda mengkhawatirkan teman dan anggota keluarga kita di dunia kita. Saya juga khawatir, tetapi pikirkan lebih banyak tentang situasi Anda. Dalam perjalanan beberapa bulan, kita akan melewati tempat-tempat di mana bahkan penguasa kita bisa mati, Minos memperingatkan semua orang. Dengan peringatan ini, mereka yang paling lemah akan segera mulai bermeditasi dalam pengasingan selama berminggu-minggu perjalanan menuju The Adaman Land. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2383 Situasi di Tanah Adaman. Dalam sekejap mata, ekspedisi selama sebulan antara dunia spiritual dan Tanah Adaman telah berakhir. Minos dan kelompoknya tiba di planet yang saat ini dikuasai oleh Kerajaan Dataran Hitam. Kelompok tersebut meninggalkan kerajaan kuasi spasial tempat mereka tiba, menghadapi dunia luar tempat pasukan mereka dan puluhan ribu penduduk asli dunia spiritual sekarang tinggal. Dalam hal luas yang tersedia, The Adaman Land lebih kecil dari dunia spiritual. Namun, perbedaannya tidak terlalu ekstrim sehingga orang dapat menyadarinya tanpa menjelajahi tempat tersebut terlebih dahulu. Meski begitu, begitu mereka tiba di sana, kelompok yang berangkat sekitar 14 bulan lalu untuk kembali ke dunia spiritual mau tidak mau menyadari banyak perubahan di sekitarnya. Tempat mereka tiba, dekat ruang kerajaan kuasi lubang cacing universal, telah meninggalkan habitat sebelumnya dan telah diperbaiki sepenuhnya. Sekarang tampak seperti kota logam, sangat mirip dengan yang pernah ada di sana di masa lalu, sebelum Irpol bergabung dalam Perang Dunia. Penduduk yang relatif lebih lemah, para sage spiritual, berada di pinggiran, menjalankan urusan mereka, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selain para pejuang yang datang ke planet ini untuk melindunginya, terdapat banyak pekerja di antara para penghuni baru ini, serta banyak keluarga dari orang-orang ini. Hidup jauh dari keluarga selalu sulit. Kondisi yang dialami seseorang ketika mengambil bagian dalam eksplorasi dan rekonstruksi planet seperti itu jelas sangat menegangkan. Memiliki sedikit keluarga dan hiburan akan menjadi penting bagi mereka yang pertama kali datang ke The Adaman Land. Itu sebabnya keluarga pekerja dan tentara bisa menemani mereka, sedangkan masuknya orang-orang seperti pedagang dan keluarga ke dunia ini sudah diizinkan oleh pemerintah. Hingga 6 bulan yang lalu, tempat ini tidak tampak begitu hidup dan mirip dengan kota-kota di dunia spiritual. Namun dengan lebih dari 300.000 jiwa yang saat ini tinggal di sana, kota berpenduduk 80.000 jiwa ini sudah menyerupai apa yang diharapkan dari kota-kota biasa. Minos dan orang-orangnya berhasil melewatinya, dengan Kendrick dan saudara-saudaranya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Menyadari betapa lebih kuatnya dunia ini dibandingkan dengan rumah mereka. Bukan tanpa alasan bahwa alien dari kerajaan mekanik memiliki begitu banyak dewa sebelum perang. Lebih mudah untuk menampung di sini daripada di planet kita, kata Charlie setelah dia menganalisis spiritualitas lokal. Sementara di dunia spiritual bahkan sulit bagi dewa untuk memulihkan kekuatan mereka, di Tanah Adaman, dewa dapat menguras energi dan pulih setelah sekitar 3 hari meditasi.
Dari informasi ini saja, Charlie tahu bahwa mengasuh dewa di sana akan jauh lebih mudah daripada di dunia asalnya. Bagi mereka yang berada di bawah tahap 10, keuntungan tinggal di sana seharusnya tidak lebih besar daripada di dunia spiritual. Seorang demigod akan berkultivasi lebih cepat di dunia ini. Namun perbedaannya hanya dapat dirasakan jika seseorang berkultivasi dari level 90 ke level 99 di dunia ini dan membandingkannya dengan yang ada di dunia spiritual. Jika seseorang hanya tinggal di sana selama 10 tahun dan kembali ke dunia spiritual atau sebaliknya, perbedaan dalam kultivasinya akan kecil. Namun jika seseorang ingin menjadi dewa atau bahkan berkultivasi seperti seorang kultivator level 100, meninggalkan dunia spiritual dan datang ke Tanah Adaman adalah suatu keharusan. Tanah Adaman akan menjadi markas kekaisaran. Kami akan mempertahankan sebagian besar prajurit tingkat tinggi kami di sini dan hanya sebagian kecil di dunia kami, kata Minos ketika kelompoknya terbang melintasi tempat itu, menuju markas tentara di sana. Yang lain tidak terkesan, membayangkan bahwa ini adalah masa depan semua kekuatan tahap 10 di dunia spiritual. Dalam pandangan para kultivator terkuat di sana, hanya masalah waktu sebelum dunia asal mereka menjadi planet yang aman bagi para kultivator yang lebih lemah untuk ditinggali. Sementara The Adaman Land akan menjadi tujuan paling jelas bagi para kultivator terkuat. Bagaimanapun, ketika mereka melihat struktur planet ini yang telah pulih, yang telah dibangun kembali menjadi 5% dari yang ada sebelumnya, kelompok tersebut akan memasuki markas, di mana beberapa robot tahap 10 berjaga di pinggiran kota. Di sana, beberapa jenderal tentara dataran hitam berdiri untuk menerima mereka, dengan informasi terkini tentang situasi di Tanah Adaman untuk disampaikan kepada para pemimpin mereka. Yang mulia, selamat datang di markas besar di The Adaman Land. Beberapa dari mereka berkata serentak sambil membuat isyarat militer untuk menghormati Minos dan rekan-rekannya. Bagaimana situasi saat ini di sini? Minos langsung ke pokok permasalahan sambil duduk di ujung meja di ruang pertemuan. Kelompoknya melakukan hal yang sama. Berniat untuk tinggal di The Adaman Land selama beberapa hari untuk mendapatkan informasi terkini tentang situasi lokal dan memberikan beberapa perintah sebelum keberangkatan mereka dari dunia ini. Rencana kami berjalan lancar, Yang Mulia. Kami telah membangun kembali seluruh bekas markas besar kerajaan mekanik, dan kami belajar banyak dari robot dan informasi yang ditinggalkan oleh peradaban itu. Dalam 1 dekade atau kurang, kami dapat mewujudkannya. Planet ini sepenuhnya pulih. Pada saat itu, kita harus sepenuhnya menguasai teknologi musuh-musuh kita sebelumnya. Teruskan kerja bagus, tapi bersiaplah untuk langkahku selanjutnya. Segera setelah kelompokku meninggalkan planet ini, kita akan melakukan perjalanan ke peradaban terkuat di galaksi tempat kita berada. Aku akan meninggalkan fondasinya sehingga suatu hari nanti kamu dapat bersekutu dengan peradaban itu dan memperluas operasimu di seluruh galaksi, kata Minos. Mempersiapkan kelompoknya untuk tahap kedua dari rencana. Fase pertama dari rencana Minos adalah fase saat ini, yaitu memulihkan infrastruktur Tanah Adaman dan dunia spiritual. Sementara itu, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan nyawa yang hilang akibat kelahiran baru. Pada tahap kedua dari rencana Minos, sesuatu yang akan terjadi dalam 1 atau 2 abad, kerajaannya harus menjelajahi galaksi tempat planet-planetnya berada dan bersekutu dengan peradaban pada tingkat yang sama. Di galaksi The Adaman Land, Minos akan meninggalkan seseorang untuk membantu mereka. Namun di galaksi tempat asalnya, rakyatnya harus melakukan kontak sendiri. Itu akan menjadi awal de facto kerajaan galaksi keluarga Stuart. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2384 awal perjalanan universal. 2 hari yang direncanakan kelompok Minos untuk dihabiskan di The Adaman Land telah berlalu, dan kelompok tersebut mempelajari poin terpenting tentang situasi planet saat ini. Pemulihan infrastruktur planet ini berjalan dengan baik dan setiap minggu semakin banyak penduduk asli dunia spiritual, sebagian besar manusia, yang tiba di planet ini untuk mempercepat pembentukan peradaban mereka di sana. Sejak dominasi 4 planet, ketika Minos dan rekan-rekannya menjamin peradaban tersebut akan mengikuti aturan mereka. Tidak ada makhluk dari salah satu dari 4 dunia tersebut yang datang ke The Adaman Land. Di sisi lain, tidak ada satupun penghuni baru planet ini yang mencoba menghubungi peradaban tersebut. Selain itu, kekuatan lokal telah membangun diri mereka sendiri, dengan kelompok yang tidak dipimpin oleh tentara mendapatkan harta benda mereka melalui hukum yang dibuat oleh Minos. Kerajaan Dataran Hitam memiliki 100% tanah Adaman. Minos menjelaskan hal ini kepada kekuatan dunianya. Tapi membeli tanah di sana tidak akan terlalu mahal. Harga tanah tersebut kira-kira sama dengan harga tanah di dunia spiritual, namun pembeli harus melakukan sesuatu yang lebih untuk membelinya. Mereka harus mengambil bagian dalam rekonstruksi planet ini dan mengikuti aturan Minos di wilayah yang dibeli ini. Dengan demikian, banyak orang kaya dari dunia spiritual bermigrasi ke planet ini dan mendirikan toko, restoran, tempat budidaya, serta sekte pertama bermunculan.
Butuh waktu lama agar tempat itu menyerupai dunia asal penghuni baru. Tapi kelompok Minos yakin bahwa, pada akhirnya, tempat itu akan sepenuhnya diubah menjadi dunia spiritual kedua. Dengan berakhirnya masa tinggal 2 hari mereka, sekarang saatnya bagi kelompok tersebut untuk memulai perjalanan mendebarkan mereka melintasi luar angkasa. Sekarang adalah saat yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal dan berangkat dari tempat ini. Suara Minos bergema dengan kekuatan saat dia berbicara kepada rakyatnya, menarik perhatian penuh mereka. Bekerja sama dan jangan melemah. Mereka yang membantu kekaisaran menjadi makmur dapat diberikan kesempatan yang sama seperti yang diterima Vico dan Charlie saat ini. Dia menunjukkan kepada 2 dewa di sampingnya, sementara pesawat luar angkasa berada tepat di belakangnya, dengan pintu masuk terbuka. Dalam beberapa dekade, mungkin kurang dari 1 abad, Vico dan Charlie akan kembali menjemput beberapa orang dari keluargaku dan membawa mereka ke Zocaro. Sementara itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membawa 2 hingga 4 tentara yang telah melakukan yang terbaik selama waktu itu. Minos membuat orang-orang yang tertinggal semakin berkomitmen untuk menjadi lebih kuat dan bekerja demi kesuksesan kekaisaran. Sambil melambaikan tangan, dia tersenyum dan berjalan menuju landasan pesawat luar angkasanya, bersama teman-temannya mengucapkan selamat kepadanya karena telah memotivasi bawahannya. Meskipun dia pergi tanpa niat untuk kembali, segera setelah semua orang dalam kelompok itu menaiki pesawat luar angkasa, mereka duduk di kursi yang telah ditentukan, dengan tidak sabar menunggu keberangkatan mereka. Robot level 103 secara efisien memulai berbagai perangkat kapal, memastikan lepas landas dengan lancar. Rombongan semua duduk di tempatnya masing-masing. Bersiap untuk berangkat melalui atmosfer planet ini, karena lubang cacing universal yang akan mereka ambil untuk melanjutkan perjalanan ke koloni Nemo berjarak beberapa hari dari planet ini. Pesawat luar angkasa itu terbang semakin cepat, membuat mereka yang belum pernah mengalaminya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Hanya Minos dan mereka yang datang dari Zocaro yang tidak terpengaruh. Dalam 12 menit berikutnya, kelompok tersebut akan meninggalkan atmosfer The Adaman Land. Mencapai titik di mana seluruh kelompok dapat mengamati planet abu-abu yang baru saja mereka tinggalkan, saat mereka melewati dekat aula para dewa. Dengan otorisasi robot level 103, para penumpang meninggalkan tempat duduk mereka untuk mengamati indahnya ruang alam semesta, saat perjalanan lain dimulai untuk kelompok Minos. Dia memposisikan dirinya untuk mewaspadai potensi distorsi spasial dan temporal di jalur kelompok tersebut, menyadari bahwa masalah terbesar akan terjadi setelah koloni Nemo. Tetapi sudah waspada sejak kepergian mereka. Kami akhirnya kembali ke jalan, pikir salah satu penguasa, sementara istri dan anak Minos mengobrol satu sama lain. Kalian semua sebaiknya mulai berkultivasi. Kita akan segera menghadapi lebih banyak bahaya, jadi gunakan kesempatan ini untuk bermeditasi dengan tenang selagi bisa, Minos memperingatkan anak-anaknya, khususnya. Melihat Kendrick dan para gadis berhenti mengobrol dan pindah ke ruang budidaya pesawat ruang angkasa kecil mereka, Minos mengalihkan perhatiannya ke langkah selanjutnya. Setelah saya mendapatkan kesepakatan dengan peradaban di balik pesawat luar angkasa ini, saya akan memulai perjalanan kita ke planet pengawas saya. Dia teringat nasihat anggota Armans yang mengundangnya ke guild. Dalam 1,5 tahun dari sekarang, saya akan memulai perjalanan saya ke tahap berikutnya. Perjalanan Minos dan kelompoknya berlangsung selama beberapa bulan. Dengan kelompok mereka memasuki lubang cacing yang paling dekat dengan The Adaman Land dan melakukan seluruh perjalanan melewatinya. Kelompok ini mengalami kemajuan yang cepat, karena mereka mendedikasikan sebagian besar waktu mereka selama beberapa bulan terakhir untuk berkultivasi sebanyak mungkin. Tidak ada masalah yang dapat membuat kelompok ini khawatir telah menghalangi mereka dalam beberapa bulan ini, dengan mereka akhirnya mendekati perhentian pertama mereka di galaksi hari ini. Di planet tempat Minos meminjam pesawat luar angkasa kelompok tersebut sekitar 3 tahun yang lalu. Melihat planet itu adalah rumah bagi salah satu peradaban terkuat di galaksi ini. Yang memiliki penguasa tingkat rendah di jajarannya, robot level 103 mengarahkan pesawat ruang angkasa ke planet itu, tempat lubang cacing universal yang akan membawa mereka ke koloni Nemo berada. Segera seluruh kelompok akan meninggalkan meditasi mereka untuk mengambil tempat duduk mereka. Dengan pesawat ruang angkasa mereka memasuki kembali atmosfer planet lain sejak meninggalkan The Adaman Land. Mereka bermaksud tinggal selama seminggu untuk menyelesaikan tujuan mereka di galaksi ini sebelum berangkat ke Nemo Koloni, titik paling ekstrim di galaksi. Dari mana mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Zocaro. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2385 Sekutu Baru Kekaisaran. Saat mereka memasuki atmosfer planet tempat Minos meminjam pesawat luar angkasa yang mereka gunakan saat ini. Kekuatan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan keluarnya makhluk hidup dari planet mereka segera mengidentifikasi kelompok tersebut. Bahkan sebelum kelompok tersebut mendarat, salah satu komunikator di pesawat ruang angkasa kelompok tersebut mengeluarkan suara salah satu penguasa setempat. Yang Mulia Minos Stuart, selamat datang kembali di Ciri TF. Kami, pengawal yang mulia,
sekali lagi siap membantu Anda. Suara dari jangkauan level 100 yang sama yang ditemui Minos dan teman-temannya lebih dari 3 tahun yang lalu terdengar melalui speaker pesawat luar angkasa mereka. Minos dan kelompoknya tidak terkejut, karena anak-anak Vico, Charlie, Abby, Gloria dan Minos untuk pertama kalinya mendengar bahasa asing. Berbeda dengan yang diucapkan oleh Irpol dan penduduk asli The Adaman Land. Mereka semua telah mempelajari semua bahasa yang Minos ketahui dalam beberapa tahun terakhir dan memahami kata-kata ramah yang diucapkan salah satu anggota pasukan lokal ketika dia menyambut mereka. Di planet ini, segera setelah mereka mendarat di pelabuhan yang sama yang mereka tinggalkan bertahun-tahun yang lalu, Minos berjalan menuruni jalur pesawat ruang angkasa di depan kelompoknya. Segera melihat sekelompok penjaga asing menunggunya. Senang bertemu denganmu lagi, Yang Mulia, Senior, kata alien yang sama pada saat itu ketika dia menyapa penguasa dari kelompok Minos. Melihat bahwa dia telah berhasil dalam rencana dan menambahkan beberapa orang ke dalam kelompok. Teman ciri TF, saya ingin bertemu dengan pemimpin peradaban Anda. Minos langsung ke pokok persoalan, membuat para penjaga mengubah ekspresi senyum mereka karena khawatir tentang apa yang diinginkan makhluk kuat ini. Pemimpin ciri TF adalah penguasa level 105, tetapi makhluk seperti itu telah dibudidayakan di area yang batasnya adalah level 110 sebelum kembali ke dunianya. Dibandingkan dengan Minos dan penguasa yang pernah disimpan di Zakoro, individu itu tidak kuat sama sekali. Tidakkah Yang Mulia ingin kembali ke koloni Nemo? Tanya pemimpin penjaga itu. Lebih memilih Minos untuk terus keluar dari ciri TF. Saya pasti akan pergi ke Nemo koloni. Saya akan membawa teman-teman saya ke Zokaro. Oh, aku juga berbahagia untukmu. Tetapi saya ingin berbicara sedikit dengan pemimpin Anda sebelum saya pergi. Saya telah menyelesaikan situasi di dunia asal saya dan membiarkan peradaban saya siap untuk pulih dan berkembang dari perang yang kita hadapi. Di masa depan, saya akan mengirimkan beberapa teman-temanku di sini untuk menilai situasi peradaban kita, tapi sampai saat itu tiba, saya ingin mendapat dukungan ciri TF. Jadi begitu, yang terkuat dari kelompok penduduk asli menghela nafas lega sebelum mengarahkan kelompok pendatang baru. Tolong ikuti aku ke Istana Kekaisaran. Kelompok mereka berangkat mengejar alien level 100. Melintasi ruang angkasa selama beberapa menit, hingga mereka mencapai sisi lain planet ini, di mana mereka segera merasakan beberapa aura level 101 dan 102, tetapi juga beberapa individu level 103. Hanya ada 2 kultivator level 104 dan 1 kultivator level 105 di seluruh planet ini. Kendrick, saudara perempuannya, Vico dan Charlie memeriksa kekuatan peradaban ini hanya beberapa minggu perjalanan dari The Adaman Land, menyadari mengapa Minos perlu pergi ke sana hari ini. Namun menyadari betapa hormatnya penjaga lokal terhadap kelompok tersebut. Mereka menyadari kekuatan Minos dan penguasa kelompok tersebut jauh lebih besar daripada apa yang mereka lihat di dunia spiritual. Selagi mereka mempertimbangkan hal ini, mereka tiba di Istana Kekaisaran, tempat yang terkuat menyadari kelompok mereka, tetapi juga seberapa kuat Minos dan kelima penguasanya. Masing-masing dari mereka membiarkan auranya terlihat sebagaimana adanya. Jadi tidak mungkin penguasa setempat tidak bisa merasakan kekuatan asli kelompok tersebut. Kaisar ciri TF melihat pintu aula kekaisarannya terbuka untuk dimasuki kelompok Minos, berdiri memperhatikan para ahli ini. Yang Mulia Minos tua, senang bertemu langsung dengan Anda. Penguasa level 105, bersama para penasihat dan prajurit level 104, berkata dengan nada sopan, menyambut orang kuat yang dia tahu sebaiknya tidak marah. Peradabannya tidak mengetahui tentang perjalanan Minos. Mereka telah mengamati dari jauh banyak hal yang dilakukan kelompok tersebut sebagai tindakan pencegahan terhadap kehadiran kelompok kuat yang melewati galaksi mereka. Sadar bagaimana Minos memusnahkan Irpol dan The Adaman Land, serta memulai kolonisasi dunia kuno kerajaan mekanik, makhluk ini mengetahui kemampuan pemuda level 99 di depannya. Minos kembali menyapa kaisar setempat sebelum memulai urusan kunjungannya. Hari ini saya di sini untuk mengusulkan kesepakatan kepada Anda, Yang Mulia. Bantu kerajaan saya memperluas operasinya di seluruh galaksi dan menghindari musuh yang kuat dan saya akan membantu Anda dengan sumber daya budidaya dan peluang untuk negara Anda. Kelompok saya di sini akan pergi ke Zokaro bersama saya, tetapi paling lama dalam 100 tahun. Saya akan mengirim beberapa dari mereka untuk kembali ke galaksi ini dan menganalisis situasi kerajaan saya. Tergantung pada bagaimana perkembangannya saat itu. Mungkin mereka akan membawa serta sumber daya budidaya dari Zokaro untuk Anda dan akan ada 1 atau 2 lowongan di grup kami untuk orang-orang pilihan yang mulia untuk menemani mereka ke Zokaro. Oh, Kaisar mendengarkan dengan penuh minat, jelas tertarik pada sumber daya dan kemungkinan mengirimkan makhluk pilihannya ke Zokaro. Dia tidak punya metode untuk pergi sejauh itu ke alam semesta, mengingat biaya perjalanan, bahaya jalan raya, dan banyak lagi. Bagi Minos, pergi ke Zokaro sangatlah mudah, karena dia telah meninggalkan dunia itu.
Namun bagi seseorang yang belum pernah berada di dekat planet indah itu dan hanya memiliki rumor tentang dunia seperti itu, mencapai Zocaro sangatlah sulit. Selain itu, karena Minos dan rakyatnya lebih kuat dari ciri TF, Kaisar tidak bisa menolak tawaran seperti itu. Membantu yang mulia akan menjadi kehormatan bagi kami, katanya setelah berpikir beberapa detik. Membayangkan ini akan menjadi cara untuk memperluas kerajaannya dan menjadi lebih kuat. Minos tersenyum dan mendekati raja setempat agar keduanya menandatangani perjanjian yang menjanjikan janji dan tugas mereka satu sama lain. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2386 menuju Terminal Aether. Setelah penandatanganan perjanjian dengan pemimpin ciri TF, Minos dan kelompoknya akan menghabiskan beberapa hari berikutnya di planet ini. Beristirahat dari perjalanan mereka dan mempersiapkan jalan menuju koloni Nemo. Selain perjanjian utama dengan peradaban ini untuk mendukung kerajaan Dataran Hitam, Minos akan menggunakan hari-harinya di planet ini untuk berlatih dengan para penggarap lokal terkuat dan membicarakan masa depan. Dia akan menunjukkan kepada makhluk-makhluk ini betapa kuatnya dia, memberi mereka gambaran sekilas tentang teror yang bisa mereka hadapi jika mereka melakukan hal yang salah terhadap kekuasaan. Namun peningkatan kekuatan ini juga menunjukkan kepada penduduk betapa kuatnya dukungan Minos terhadap mereka di masa depan. Minos adalah musuh yang mengerikan. Tapi dia juga merupakan sekutu luar biasa. Rencananya untuk Black Plain Empire dan Zocaro, terutama untuk Armans, sangat ambisius, sehingga jika berhasil, siapapun yang bersamanya akan berkembang pesat bersamanya. Karena lebih memilih Minos sebagai sekutu daripada musuh, para ahli lokal menjalani hari-hari mereka dengan positif. Menunjukkan kedekatan mereka dan meyakinkannya bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Beberapa dari mereka sangat bersemangat dengan kemungkinan bergabung dengan kelompok Minos di Zocaro. Sesuatu yang dapat mengubah mereka secara substansial dan memungkinkan mereka mencapai posisi yang mungkin tidak dapat dicapai oleh mereka sendiri. Pada hari ketujuh kelompok tersebut di planet di tata surya Omega ini, mereka berangkat melalui lubang cacing universal lokal, menuju koloni Nemo. Dalam sekejap mata, 2 bulan penuh telah berlalu sejak grup tersebut melewati ciri TF. Setelah 9 minggu melakukan perjalanan melalui lubang cacing universal antara planet itu dan koloni Nemo, kelompok Minos mencapai distorsi spasial di depan mereka. Yang melaluinya mereka akan meninggalkan terowongan luar angkasa dan mencapai tujuan jangka pendek mereka. Minos memimpin anggota keluarganya menuju sisi lain dari area itu. Tiba di titik awal di mana dia dan 5 temannya yang berasal dari Zocaro menghabiskan waktu lebih dari 3,5 tahun yang lalu. Mereka akhirnya kembali ke koloni Nemo, area berbentuk cincin luar angkasa di sekitar pelabuhan keberangkatan dan kedatangan alien dari galaksi ini. Mereka yang berada di koloni Nemo untuk pertama kalinya memandang dengan rasa ingin tahu ke cincin tempat tinggal lebih dari 100.000 alien, tempat yang jauh lebih kuat dari ciri TF. Meskipun bukan sebuah planet, namun mereka mengerti mengapa kawasan itu begitu kuat. Selain karena letaknya yang lebih jauh dari pusat galaksi, formasi tingkat tinggi dari koloni luar angkasa ini menjaga area tersebut dalam posisi istimewa untuk ditanami di galaksi ini. Di tempat ini, seseorang dapat menguatkan hingga level 102. Sebuah tanda bahwa Ruth dan kedua penguasa level 102 dapat kembali mencoba meningkatkan kekuatan mereka setelah bertahun-tahun tidak mampu melakukannya. Meski menarik dan penuh kemungkinan untuk menghibur grup, Minos tidak berniat tinggal di Nemo koloni lebih lama dari yang diperlukan. Segera setelah mereka meninggalkan lubang cacing universal yang mereka gunakan, mereka menuju terminal untuk membeli tiket pesawat luar angkasa yang akan meninggalkan area ini menuju Terminal Aether. Ketika mereka sampai di konter di terminal keberangkatan, Minos memberitahu alien yang dia miliki bahwa dia menginginkan 13 tiket ke Terminal Aether. Kami memiliki kapal yang berangkat ke Terminal Aether dalam 8 minggu. Harga untuk 13 tiket adalah 105 Kristex. Merekomendasikan grup Anda untuk memesan tiket sesegera mungkin. Ada banyak pergerakan antara galaksi kami dan tujuan Anda. Minos membayar Kristex, membelanjakan mata uang yang dapat digunakan di Nemo koloni dan Terminal Aether. Untungnya, seseorang dapat menggunakan Killnuts di Terminal Aether, karena beberapa pesawat luar angkasa berangkat dari sana menuju Zocaro. Meski Minos dan kelompoknya tidak berniat langsung pergi ke Zocaro, mereka bisa menggunakan Killnut-nya saat sampai di terminal itu. Membawa tiket keberangkatan Nemo koloni mereka. Minos dan kelompoknya berangkat dari terminal keberangkatan, menuju ring luar angkasa di mana ruang tunggu megah di tempat ini berada, di mana seseorang dapat cocok menanam, menjalankan misi, dan belajar tentang apa yang diperlukan untuk itu. Melanjutkan perjalanan mereka melintasi alam semesta. Minos dan kelompoknya tidak memerlukan semua ini, karena sudah bersiap untuk perjalanan selanjutnya, ketika bahaya nyata bagi kelompok mulai terlihat saat mereka mendekati Terminal Aether. Terminal Aether berada di area di mana batas budidayanya adalah level 110.
Jadi bahaya di dekat akhir perjalanan menuju titik perhentian itu akan cukup untuk membahayakan rekan Minos terkuat sekalipun. Kelompok itu akan segera menemukan tempat untuk mengasingkan diri di koloni Nemo. Selain Minos, semua orang di sana tertarik untuk menghabiskan 2 bulan berikutnya di tempat yang menarik ini bagi sebagian besar kelompok. 8 minggu di Nemo koloni akan berlalu dalam sekejap mata. Untuk kelompok berdiskusi tim Minos, bahaya dan masalah di tempat seperti ini sangat terbatas sehingga orang-orangnya tidak perlu khawatir selama berminggu-minggu. Mereka hidup berdampingan dengan damai di aula budidaya lokal yang bagus, di tempat di mana bahkan petani level 103 dapat dengan mudah memulihkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa menjadi lebih kuat dengan memelihara di sana, tetapi memulihkan energi yang mereka habiskan adalah mungkin, bahkan tanpa menggunakan sumber daya budidaya Zocaro. Di akhir penantian grup selama 2 bulan, mereka kembali ke terminal keberangkatan, di mana mereka segera berhadapan dengan pesawat luar angkasa yang akan membawa mereka ke terminal Aether. Kapalnya tidak sama dengan yang membawa mereka ke sana, apalagi kapal awak yang sudah ditemui rombongan Minos. Namun dia dan keluarganya segera bergabung, sementara dia memberikan rekomendasinya kepada mereka yang baru mengenal pengalaman tersebut. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan rekan mereka menghadapi efek spasial ekstrim dari perjalanan seperti yang akan dimulai. Tetapi hanya dengan mengalaminya barulah orang-orang ini bisa terbiasa dengannya. Dengan cara ini, rombongan memulai perjalanan mereka ke terminal Aether, di mana mereka akan tiba, jika tidak ada penundaan, dalam 30 minggu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2387 Peningkatan Signifikan. Waktu telah berlalu, dan 9 bulan telah berlalu sejak kelompok Minos berangkat dari koloni Nemo. Para pendatang baru di kelompok penjelajahan alam semesta telah mempelajari dasar-dasar perjalanan dan bahaya perjalanan jauh dengan pesawat luar angkasa. Seseorang harus menghadapi efek percepatan dan perlambatan pesawat ruang angkasa setiap kali kendaraan berhenti atau berangkat dari terminal. Tetapi juga selalu siap menghadapi bahaya selama perjalanan. Bahayanya bukan hanya distorsi ruang, yang mampu menimbulkan badai listrik, spasial dan temporal, memecah ruang dan melemparkannya jauh dari tujuannya, atau lebih buruk lagi, membunuh mereka. Ada juga bahaya yang terkait dengan bajak laut luar angkasa, bandit luar angkasa, penipu, dan masih banyak lagi. Untungnya, bagian perjalanan kelompok ini belum cukup berbahaya untuk membuat Minos takut. Meskipun kelompok tersebut menghadapi masalah selama beberapa bulan hingga saat ini, tidak satu pun dari mereka yang menderita atau kehilangan apapun. Setelah 9 bulan perjalanan, mereka tiba hari ini di terminal Aether, bersama seluruh kelompok mereka, sebuah pesawat ruang angkasa fungsional, yang selalu dilindungi Minos selama perjalanan. Berbeda dengan perjalanan mereka ke Nemo Koloni, perjalanan ke terminal Aether penuh dengan masalah, dengan 3 upaya untuk mengambil alih kru dan menculik penumpang, 4 bencana luar angkasa, dan masalah dengan kapal di salah satu perhentian kelompok. Akibatnya, rencana perjalanan selama 30 minggu diperpanjang menjadi lebih dari 36 minggu pada akhir perjalanan. Namun masalah-masalah ini tidak semuanya buruk. Minos praktis bertindak sendirian dalam sebagian besar situasi ini, tidak hanya memenangkan rasa hormat dari kru dan penumpang, tetapi juga sumber daya dari para bandit yang mencoba mengambil alih pesawat ruang angkasa. Hal ini telah menambah beberapa sumber daya budidaya, artefak, dan sumber daya keuangan pada kekayaan Minos yang sudah ada sebelumnya. Dengan tiba di terminal Aether hari ini, rombongan juga menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan. Saat pesawat luar angkasa yang ditumpangi kelompok itu diparkir di terminal Aether, teman-teman Minos lebih kuat dari awal perjalanan mereka. Tetapi juga bersemangat untuk melanjutkan perjalanan mereka melintasi alam semesta. Terminal Aether berada di area alam semesta yang batas budidayanya berada pada level 110. Akibatnya, selama beberapa bulan terakhir, kelompok tersebut semakin dekat ke tempat-tempat di mana mereka semua dapat bercocok tanam jauh lebih cepat daripada di area yang mereka tinggalkan. Karena itu, kecuali Minos, semua orang di grup telah menggunakan perjalanan beberapa bulan terakhir untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan mereka ke level berikutnya. Karena usaha mereka, Holly dan Lily telah meningkatkan 3 level yang luar biasa dalam periode ini, dengan Putri Isabella mencapai level 80, dan Holly level 79. Sementara itu, Kendrick telah meningkat 2 level sejak meninggalkan dunia spiritual, dan saat ini berada di level 84. Sedangkan untuk wanita Minos, Abby tidak naik level apapun dalam beberapa bulan ini, namun dia telah memperkuat basis kultivasinya yang tidak stabil, mencapai level di mana dia dapat dianggap sebagai kultivator level 94 sejati. Sebelumnya, dia telah merangsang kemajuannya secara artifisial menggunakan sumber daya yang lemah dan tidak murni dari dunia spiritual. Meskipun dia lebih kuat daripada tanpa tindakan ini, hal itu telah menggoyahkan fondasinya dan membuatnya lebih lemah dibandingkan jika dia berkultivasi dengan keras alih-alih melakukan apa yang telah dia lakukan.
Tapi setelah masalahnya terpecahkan, dia bisa mengincar level 95 mulai sekarang. Gloria telah meningkat satu level pada bulan-bulan itu, mencapai level 94. Adapun Charlie dan Vico, tidak satu pun dari mereka meningkatkan level mereka, tetapi mereka berdua memperkuat basis kultivasi mereka, berubah dari hanya dewa menjadi benar-benar menjadi penguasa. Penggarap perjalanan ilahi, selama beberapa bulan ke depan, mereka berdua bisa melanjutkan kemajuan mereka ke level 101, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mengingat berapa kali mereka telah meningkatkan kekuatan mereka dengan obat ilahi selama Perang Dunia. Ruth masih membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mendekati peningkatannya ke level 102, sedangkan rekan grupnya yang berlevel 102 membutuhkan waktu kurang dari itu untuk mendekati level 103. Kedua penguasa level 102 sudah hampir maju ketika mereka tiba di dunia spiritual, sehingga kemajuan mereka bisa terjadi dengan cepat. Robot dan manusia level 103 masih jauh dari kemajuan ke level 104, setidaknya 4 tahun lagi dari level tersebut. Jika mereka melakukan perjalanan langsung ke bulan buatan dari terminal Aether, hampir dapat dipastikan bahwa dua anggota kelompok tingkat tertinggi tidak akan maju sampai mereka mencapai bulan buatan Zocaro. Namun, Minos akan berhenti di tengah jalan, sehingga keduanya akan kembali ke planet itu dengan lebih kuat dari sekarang. Itulah situasi kelompok saat ini ketika mereka mendengar Kapten pesawat ruang angkasa berterima kasih kepada semua orang karena memilih perusahaannya untuk perjalanan ini. Sebelum mereka meninggalkan kapal bersama dengan lebih dari 30 alien lainnya. Segera setelah mereka tiba di aula kedatangan terminal Aether yang besar, Minos memimpin orang-orangnya ke konter untuk mengamankan keberangkatan mereka ke alam ajaib. Alam ajaib adalah nama planet yang direkomendasikan oleh atasan Minos di Armans agar dia singgah sebelum kembali ke Zocaro. Agar grup dapat mencapai The Enchanted Realm, mereka harus membeli tiket dari terminal Aether ke Dream Station, dari situ mereka harus berjalan sendiri ke planet target mereka, yang seharusnya berjarak beberapa minggu perjalanan dari Dream Station. Menurut atasan Minos, alam ajaib adalah tempat khusus di mana waktu berlalu lebih lambat daripada di dunia spiritual, namun lebih kuat dari terminal Aether, dengan batas budidaya di level 114. Menurut pakar Zocaro itu, waktu di rumahnya planet berlalu dengan rasio pukul 1:10 sehubungan dengan Zocaro. 100 tahun di dunia itu hanya 10 tahun di Zocaro. Mengingat hal itu, Minos segera berada di counter untuk membeli tiketnya ke Dream Station. Kapal kita berikutnya ke Dream Station berangkat dalam 35 hari. Penjual tiket menjelaskan kepada Minos dan kelompoknya tentang harga tiket, yang untungnya cukup untuk menjamin mereka semua tempat di pesawat luar angkasa yang akan berangkat hanya dalam waktu sebulan. Namun, ketika mereka ingin melakukan perjalanan dari stasiun impian ke bulan buatan di masa depan, kelompok tersebut harus memiliki sumber daya yang tidak mereka miliki saat ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2388 Bahaya Masa Depan bagi Minos. 5 minggu kelompok harus menunggu untuk meninggalkan terminal Aether menuju stasiun impian telah berlalu, dengan Minos dan 12 rekannya berangkat ke pemberhentian berikutnya. Dream Station berada pada titik yang sama jauhnya dari terminal Aether dan Zocaro, sekitar 35 minggu perjalanan pesawat ruang angkasa, tidak termasuk kemungkinan penundaan. Awal dari perjalanan baru ini, seperti keberangkatan dari Nemo Koloni, tidak terlalu mengkhawatirkan dan berisiko. Namun, dengan kelompok tersebut berada di wilayah alam semesta yang bahkan terdapat penguasa level 110, bahaya yang ada di depan sudah cukup untuk membahayakan semua orang. Yang paling penting, Kapten pesawat ruang angkasa yang membawa mereka dalam perjalanan ini adalah penguasa tingkat 114 yang kuat. Makhluk terkuat yang pernah dilihat sebagian besar penduduk asli dunia spiritual dalam perjalanan ini dalam hidup mereka. Namun keberangkatan dari terminal Aether berjalan lancar. Kelompok tersebut mengikuti rekomendasi dari penjelajah luar angkasa mereka yang lebih berpengalaman, fokus pada budidaya dan tidak terlibat dengan alien. Yang lebih lemah harus membiarkan Minos dan yang lebih kuat menyelesaikan semua masalah, sementara mereka harus fokus untuk menjadi lebih kuat. Bagi manusia tahap 8, 9, dan 10, berkultivasi di bagian alam semesta ini seperti berkultivasi pada 3 tahap pertama kultivasi di dunia spiritual. Kemajuan datang dengan mudah dan cepat. Ini menandai dimulainya perjalanan lain untuk grup ini. Lebih dari 10 minggu perjalanan ke depan, rombongan Minos terbang dengan pesawat luar angkasa yang berangkat dari terminal Aether dan harus menempuh 13 pemberhentian menuju Dream Station. Setelah 2 perhentian pertama, pesawat luar angkasa masih berjalan mulus, dengan Minos mewaspadai bahaya di depan, namun belum perlu mengambil tindakan. Namun, dia semakin banyak berbicara dengan alien di pesawat luar angkasa, mendengar informasi yang mengkhawatirkan tentang jalan di depannya. Hari ini, setelah makan siang, dia meninggalkan kelompok alien yang dia ajak bicara setiap hari dan pergi ke kabin tempat kelompoknya bepergian. Sesampainya di tempat di mana seluruh kelompok bertemu pada waktu yang sama setiap hari,
dia duduk di kursi berlengan dan berkata, "Kita mungkin menghadapi dua masalah ke depan." "Apa yang kamu bicarakan?" Ruth bertanya dengan sungguh-sungguh, ekspresinya serius. Bagi Minos yang menganggap sesuatu sebagai masalah, itu berarti sesuatu itu memiliki tingkat kesulitan bagi penguasa tingkat menengah atau lebih kuat. Salah satu masalahnya adalah tentang Dream Station. Beberapa alien mengomentari fakta bahwa dunia di galaksi tempat stasiun ini berada dan target kita berada, sedang memperluas domain mereka ke seluruh galaksi. Bahayanya bukan pada pendaratan kita di Dream Station, tetapi pada akhirnya kita tinggal di alam terpesona. Jika rumor tersebut benar, kelompok kita mungkin harus bertahan hidup di planet yang berhadapan dengan peradaban lain. Mereka sendiri tidak akan terlibat dalam perang orang lain, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan mendapat masalah jika dunia tempat mereka menghabiskan beberapa tahun diserang musuh. Masalah dari semua hal adalah tingkat konflik ini, seberapa jauh konflik tersebut dari tingkat kesiapan kelompok untuk menghadapinya. "Apa masalah lainnya?" tanya Vico. Rintangan kedua adalah dua perhentian di depan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah sebanyak situasi di galaksi The Enchanted Realm, tapi bersiaplah untuk serangan bajak laut dalam waktu sekitar 2 bulan. Musuh seharusnya tidak terlalu kuat bahwa kapal kita dapat direbut, namun bahayanya tidak dapat dikendalikan. Kelompok tersebut memahami kekhawatiran Minos, dan semua orang di sana setuju untuk terus mengasingkan diri selama 1,5 bulan lagi dan kemudian melindungi diri mereka sendiri dalam formasi. Kelompok mereka tidak lemah dan memiliki banyak ruang untuk perbaikan, serta beberapa keterampilan menarik. Secara khusus, Abby telah mengumpulkan beberapa mayat bersama Minos selama berbulan-bulan perjalanan mereka sejak keberangkatan mereka dari Nemo Colony. Jadi meski khawatir, mereka tidak putus asa dengan bahaya yang ada di depan. Ayo bersiap, karena itu, mereka kembali ke ruang budidaya pesawat ruang angkasa mirip Starship 666. Di mana kelompok tersebut dapat menginvestasikan waktu di ruang budidaya melebihi batas minimum yang berhak mereka dapatkan. Minos banyak berinvestasi dalam pembinaan anak-anak dan istrinya, sementara rekan-rekannya yang lebih kuat juga mendapatkan peluang mereka. Sementara Minos dan kelompoknya bersiap sebaik mungkin untuk menghadapi masalah di depan mereka. 60 tahun telah berlalu bagi mereka yang berada di Zokaro sejak kepergiannya dari markas Armans. Dalam 6 dekade, Maximilian telah meningkatkan kekuatan dan posisinya di Armans. Telah mengasingkan diri selama lebih dari 20 tahun sejak Minos pergi dan mengembangkan budidayanya pada waktu itu. Dia baru saja mencapai level 107 dan menjadi perwira menengah, level di atas hierarki yang dicapai Minos sebelum meninggalkan guild untuk pergi ke dunia spiritual. Dengan ketidakhadiran Minos, dia mengambil posisi sebagai pemimpin faksi yang dibentuk oleh orang-orang yang selamat dari kelompoknya pada saat mereka bergabung dengan guild. Sejak itu, dia memperluas kelompoknya dan meningkatkan beberapa faktor untuk sekutunya. Namun, meski dia telah membuat banyak kemajuan di tahun-tahun itu dan memperkuat seluruh faksi yang diciptakan oleh Minos, Maximilian tidak melakukan semua ini tanpa kehilangannya. Tanpa melepaskan hal-hal tertentu, dia sekarang berada di kawasan kelas atas di bagian dalam markas, bersama dengan penguasa tingkat menengah lainnya seperti dirinya. Khususnya, musuh lama Minos, sejak pemuda ini menjadi penegak hukum, berada di depan Maximilian, minum teh bersama penduduk asli dunia spiritual ini. "Saya harap Anda tidak menghalangi jalan saya ketika petugas Stuart kembali dari waktu jauh dari guild, petugas Flamen," kata alien level 109 di depan Maximilian. Bocah itu menghalangi beberapa rencanaku dengan tindakannya sebagai kepala balai penegakan hukum di bagian luar kota. Saya memikirkannya setiap hari dan bagaimana saya akan membuatnya berlutut di depan saya setelah saya memukulinya. Maximilian mendengar nada emosional orang ini dan tersenyum. "Saya pasti tidak akan terlibat dalam urusannya." Dengan cerdiknya, Maximilian tidak akan menimbulkan masalah bagi musuh ini dan musuh Minos lainnya. Hampir semua saingan Kaisar Stuart muda mengetahui tentang perjalanannya ke dunia spiritual dan bagaimana budidayanya mengalami stagnasi selama 6 dekade terakhir. Karena Minos telah membuat terlalu banyak musuh sebelum kepergiannya, sekarang, serta Sovereign level 109 di depan Maximilian. Setidaknya ada selusin Sovereign kuat yang mengincar kepala Minos. Beberapa ingin mempermalukan dan menyakitinya secara fisik, sementara yang lain benar-benar ingin melihatnya menderita dan mati. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2389 Perjalanan Waktu yang Berbeda. Sementara 60 tahun telah berlalu bagi mereka yang berada di Zokaro sejak kepergian Minos dari markas Armans, lebih dari 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Minos dari dunia spiritual. Meskipun dia dan kelompoknya telah melakukan perjalanan selama hampir 2 tahun, mereka telah memasuki bagian alam semesta di mana waktu bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Secara khusus, zona yang mereka lewati memiliki beberapa lokasi dengan titik ekstrim yang berlawanan, mulai dari galaksi yang waktu berlalu lebih cepat hingga galaksi lain yang waktu berlalu lebih lambat.
Sementara itu, peradaban asli dunia spiritual telah bekerja keras membangun kembali planet mereka sejak kepergian Minos, namun juga menjajah The Adaman Land. Sarah dan George telah meninggalkan dunia spiritual untuk memerintah orang-orang yang menjajah The Adaman Land, membawa gereja spiritual ke planet itu bersama mereka. Rowan telah dinobatkan sebagai kaisar baru kerajaan Dataran Hitam dan tinggal di kota kering untuk memerintah rakyatnya. Dia ditemani oleh Maisie, kakek nenek dari pihak ibu, dan Dilian, yang akan tinggal di sisinya untuk mendukungnya saat dia tumbuh dewasa. Rowan masih berada pada level yang sama seperti ketika ayahnya pergi, jauh dari kemajuan apapun setidaknya selama 1 atau 2 tahun ke depan. Sampai dia menjadi seorang pesilat setengah dewa, kerabatnya akan mendukungnya semaksimal mungkin, ketika sudah waktunya dia menjalani perjalanannya sendiri. Dia telah mulai mencari permaisuri yang ideal untuk negaranya, mencari di antara gundik-gundiknya sebelumnya, tetapi juga di antara para pelamar baru. Selain Kila, yang memiliki hubungan rahasia dengannya sejak Perang Dunia, dia tidak menemukan siapapun yang cukup layak untuk membantunya melanjutkan garis keturunan keluarganya. Sebagian besar wanita mendekatinya hanya karena ketertarikan pada peluang dan kekuatan keluarga Stuart, dan bukan hanya karena mereka mencintainya. Tapi dia masih belum memutuskan dan terus bertemu tidak hanya Kila tapi juga wanita lain, baik itu manusia atau monster tingkat tinggi. Planetnya telah mencapai pemulihan 45% sejak berakhirnya Perang Dunia, dan beberapa rencana ayahnya mulai membuahkan hasil. Di tengah-tengah ini, dia harus memerintah negaranya yang agung dan berkuasa. Di aula tahta kekaisaran di kota kering, Rowan mengenakan mahkota kaisar di kepalanya, sementara beberapa robot tingkat 10 berbaris di sekelilingnya. Setengah dari 20 robot yang ditinggalkan Minos kini menjadi anggota pengawal kerajaan, pembela yang mulia Rowan Stuart. Sebagai putra Minos, Rowan mampu memimpin mesin-mesin itu melebihi siapapun di seluruh dunia spiritual. Mengingat, di antara kekuatan di tanah Adaman dan dunia spiritual, robot termasuk di antara para penggarap terkuat. Meskipun Rowan muda hanyalah seorang suci spiritual, ia bisa menjadi salah satu yang terkuat di peradaban. Meski begitu, dia tidak sombong dan berperilaku seperti penguasa saat magang. Yang mulia, kami merekomendasikan agar negara menolak usulan kekuatan benua ilahi untuk menjadi bagian dari kekaisaran. Negara ini sudah terlalu besar. Jika kita memperbesar ukuran kita terlalu banyak dan menjadi penguasa seluruh planet, kita bisa kehilangan kendali atas hal-hal yang penting bagi kita, saran Dilian. Sementara Kila berdiri di belakang Rowan. Kemudian sabar menasihati cicitnya. Yang mulia, saya menyarankan Anda untuk menangani masalah ini secara berbeda dari yang disarankan oleh kekuatan benua ilahi. Daripada menjadi berdaulat di benua itu, kita bisa menjadi pengawas, kekuatan moderat yang mampu menilai masalah dan menentukan hukum yang harus diikuti. Kita tidak perlu berinvestasi pada kekuatan lokal, tapi kita bisa membantu mereka dengan memberi mereka stabilitas benua yang diawasi oleh kekaisaran. Rowan terus mendengarkan pendapat bawahannya dan penasihat tingkat tinggi. Sementara itu, di aula para dewa, dekat The Adaman Land. Tempat itu telah sepenuhnya didesain ulang dan diubah menjadi markas baru gereja spiritual, dengan patung Minos yang sangat besar telah didirikan di atas bangunan emas itu. Di sana, seekor rubah berekor 1 level 92 yang besar terlihat sedang berbaring, memantau sekelilingnya. Ini adalah tempat kerja barunya. Setelah berabad-abad menjaga tata ruang kerajaan Minos, Emlyn datang ke tempat ini untuk membantu Sarah dan menjaga agama yang akan memberitakan nama Minos. Dia tidak bisa bergabung dengan grup yang berangkat ke Zokaro bersama Minos, tapi dia tidak kecewa atau sedih. Sadar bahwa dalam 1 abad atau lebih, Vico dan Charlie dapat kembali dengan peluang baru untuk berangkat ke planet tersebut, dia dan beberapa orang lainnya bersikap tenang tentang masa depan. Emlyn hanya berharap Minos dan rakyatnya bisa tumbuh dengan baik dalam beberapa dekade mendatang. Selama mereka bisa bertahan menghadapi tantangan di depan, cepat atau lambat, mereka akan bertemu lagi. Saat dia mengawasi sekeliling aula para dewa, Sarah dan George saat itu terbangun di sebuah kamar mewah. Wajah mereka berdua terlihat sangat bahagia, wajah orang-orang yang telah mencapai tujuan besar jangka pendek mereka. 3 malam yang lalu, Sarah jatuh sakit dan membutuhkan bantuan dokter kelas 4, yang dengan cepat menghubungkan gejala dan kondisi fisiknya dengan kondisinya saat ini. Setelah bertahun-tahun berusaha, impian Sarah untuk menjadi seorang ibu akhirnya terwujud dengan kabar kehamilannya bersama George. Cucu pertama Minos di masa depan secara bertahap tumbuh di dalam perut putri sulungnya pada saat itu. Karena itu, pasangan itu sangat bahagia. Karena George sangat ingin mendidik anak pertamanya dan meneruskan beberapa adat istiadat keluarga sistanya. Namun ia enggan mewariskan namanya kepada anak pertamanya. Seperti yang disepakati dengan Sarah sebelumnya, anak pertama mereka akan diberi nama keluarga Stuart, sedangkan anak berikutnya adalah Sista, untuk menghormati keluarga prajurit elit. Willow Sista, bagaimanapun, begitu mereka bangun, mereka berdua makan bersama sebelum berpisah, dia tetap tinggal untuk mengurus urusan gereja.
Dia berangkat ke The Adaman Land untuk mengurus urusan kekaisaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2390 tidak perlu khawatir. 2 bulan lagi berlalu bagi rombongan yang bepergian dengan pesawat ruang angkasa menuju Dream Station. Pada bulan-bulan tersebut, kapal telah berhenti lagi, dan tidak ada kejadian yang terjadi selama atau setelah naik dan turun di stasiun tersebut. Kelompok Minos melanjutkan rekaman mereka selama periode ini, hingga 1 minggu yang lalu. Kelompok tersebut meninggalkan sesi streaming konstan mereka untuk fokus berhenti mengikuti pesawat luar angkasa. 3 hari yang lalu, pesawat luar angkasa itu berhenti, di mana seharusnya ada bahaya bagi awak dan penumpangnya. Namun, bahkan setelah 3 hari perjalanan setelah penghentian ini, kelompok tersebut belum menemukan situasi aneh apapun di dalam pesawat. Minos waspada, tetapi setelah cukup waktu untuk melakukan sesuatu, dia menyarankan agar kelompoknya kembali bermeditasi dalam pemberitahuan. Ada metode untuk menghindari masalah dalam perjalanan seperti ini. Meskipun rumor mengatakan bahwa ada bahaya di depan, hal itu tidak selalu menjadi kenyataan. Terkadang kru dapat mencegah masalah memasuki kapal mereka dan dalam situasi lain. Organisasi di belakang stasiun luar angkasa dapat mencegah masalah bahkan sebelum makhluk jahat memasuki pesawat luar angkasa. Dengan sia-sianya persiapan pertempuran sebelumnya, kelompok tersebut akan melanjutkan perjalanan selama 3 bulan berikutnya. Dan pada saat itu hanya menghadapi ketidakstabilan spasial yang terkenal dari perjalanan jauh melalui ruang hampa alam semesta. Namun tidak ada insiden yang terjadi dalam 3 perhentian terakhir kelompok tersebut pada bulan-bulan tersebut, dengan pesawat luar angkasa mencapai tahap terakhir perjalanannya ke Dream Station. Dengan hanya beberapa penghentian lagi dalam beberapa bulan mendatang, para penumpang perlahan-lahan bersiap untuk kedatangan mereka di tujuan akhir. Beberapa penumpang kapal seperti ini turun di tengah perjalanan, di titik-titik selain di ujung jalur. Namun menempuh perjalanan hingga akhir perjalanan. Jadi, meskipun jarak penghentian yang harus ditempuh kurang dari setengahnya sebelum mereka tiba di stasiun impian. Pesawat ruang angkasa yang ditumpangi kelompok Minos baru saja berangkat dari stasiun lain, dengan kapasitasnya masih terdiri dari makhluk-makhluk yang berangkat dari Aether Terminal. Minos menyadari hal ini, mengamati setiap kali pesawat luar angkasa berhenti untuk memeriksa siapa penumpang sebenarnya dan siapa yang mungkin berbahaya bagi kelompoknya. Hari ini 12 penumpang baru menaiki pesawat luar angkasa di terminal yang baru saja mereka tinggalkan, dan Minos memperhatikan mereka dengan seksama melalui mata cerahnya. Kapten pesawat luar angkasa baru saja memberi isyarat kepada para penumpang untuk meninggalkan kabin dan tempat duduknya. Ketika anggota keluarga Minos perlahan-lahan berpindah meninggalkan kabin tempat mereka berada dan kembali ke ruang budidaya. Tunggu sebentar, kata Minos kepada kelompoknya ketika dia melihat perilaku aneh 5 dari 12 penumpang baru. Kita mungkin menghadapi masalah hari ini. Minos melihat ke arah robot dan kultivator level 103 dan berkata, kalian berdua ikut denganku. Vico dan Charlie tinggal di kabin bersama Abby, Gloria, Kendrick, Lily, dan Holly. Ruth dan kalian berdua harus tetap berada di depan kotak kami. Dia menyelesaikannya sambil melihat kedua penguasa level 102. Dengan perintahnya, dia meninggalkan kabin kelompoknya dan pergi bersama 2 sekutu level 103 menuju kabin alien yang berperilaku aneh. Dia telah melihat banyak situasi dalam perjalanan seperti ini dan kurang lebih memahami apa yang diperlukan untuk memaksimalkan peluang kelompok yang lebih lemah, seperti yang terjadi pada timnya. Di kabin tempat 5 alien bertingkah aneh, beberapa di antaranya membawa benda seperti senjata di tangan, ada 3 kultivator di level 107, 1 di level 108, dan 1 di level 109. Kekuatan sebesar itu akan cukup untuk melakukan pemberontakan kecil di kapal yang sebagian besar penumpangnya hanyalah penguasa tingkat rendah. Minos memandang dengan penuh arti beberapa alien yang pernah berinteraksi dengan kelompoknya dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan kecurigaannya terhadap beberapa alien kuat yang pernah ia temui. Apakah kamu yakin tentang ini, Minos? Tanya alien level 104 asli galaksi tempat terminal Aether berada. Alien ini telah berbicara dengan Minos belasan kali selama 6 bulan terakhir, cukup baginya untuk mengetahui kemampuan pemuda berambut coklat itu, dan merasa percaya diri pada hidung Minos. Saya tidak pernah yakin. Tapi mereka bertingkah mencurigakan. Mari bersiap untuk menyerang mereka segera setelah mereka menunjukkan diri mereka bermusuhan. Baiklah, kelompokku akan bertarung bersamamu. Makhluk itu setuju, sambil mengubah raut wajahnya, memberi isyarat kepada teman-temannya di dekatnya. Kelompok 5 makhluk yang berperilaku aneh meninggalkan kabin mereka tanpa melakukan kesalahan apapun, segera menuju ke area kafetaria pesawat ruang angkasa. Tempat sebagian besar penumpang pergi saat ini. Saat mereka mengikuti jalan tersebut, tanpa disadari, 18 makhluk sedang berjalan tepat di samping mereka. Ketika 2 dari mereka berpisah dari kelompok lainnya untuk pergi ke arah yang berbeda, kelompok yang terdiri dari 18 makhluk juga berpisah, dengan 8 di antaranya mengikuti di belakang keduanya.
Minos dan kedua temannya mengikuti di belakang 3 orang terkuat, menuju kafetaria pesawat luar angkasa. Ketika mereka mencapai area itu, seperti yang dia duga, mereka bertiga mengeluarkan senjata dan menembak ke arah langit-langit, memulai apa yang dia duga akan terjadi. Sekarang, ke-10 sekutu di lantai kafetaria melihat sinyal untuk bertindak, dengan Minos menggunakan basis budidaya alien acak di dekatnya untuk meningkatkan kekuatannya ke level 100. Dalam sekejap mata, dia menggabungkan tekniknya dan menyerang makhluk level 109, bertindak bersama-sama dengan robot dan manusia level 103, yang paling familiar dengan gaya bertarungnya. Bersamaan dengan itu, rekan-rekannya merasakan level mereka meningkat, sementara Minos menggunakan budidaya seseorang yang tidak menyadari apa yang dia mulai memperkuat 9 mitranya. Saat pedang ilahi menyelimuti penguasa level 109, 7 sekutu Minos lainnya bertindak melawan penguasa level 108 dan alien level 107. Dengan budidaya mulai dari level 104 hingga 106, sekutu Minos mengejutkan lawan mereka dengan serangan tak terduga. Minos fokus pada lawannya, melebarkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Menggunakannya untuk menyerang lawan level 109 dengan tegas yang secara alami tidak memiliki dasar budidaya yang padat seperti para pembudidaya Zokaro. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.